Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur ya Bapa untuk segala kemurahan-Mu. Tuhan sudah menjagai dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Tertulis demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita bila kita memesan tiket menuju ke suatu tempat, tapi dibawa ke tempat yang lain yang bukan tujuan kita? Tentu kita akan kecewa dan tidak akan mau lagi memakai jasa transportasi dari perusahaan yang sama, karena tidak ada kepastian dalam pelayanannya. Setiap kita ingin kepastian. Adalah wajar untuk mencari kepastian, terlebih ketika dihadapkan pada ketidakpastian. Kepastian dapat membantu melenyapkan keraguan, menghilangkan kekhawatiran, dan memberikan ketenangan. Sama halnya dengan berbagai aspek dalam hidup kita di dunia ini yang butuh kepastian. Dalam beriman juga kita butuh kepastian. Sebab keselamatan jiwa ini bukan main-main. Adalah bodoh bila kita tidak mempunyai kepastian akan kemana kita pergi sesudah kematian jasmani. Jangan sampai kita percaya pada sesuatu yang mudah-mudahan, tapi kita hendaknya beriman yang memberikan kepastian. Dan kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43 ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu kepastian kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya, bahwa ia akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Firdaus yang dimaksud dalam ayat ini adalah sorga. Dalam kondisi yang tersalib, Tuhan Yesus masih dapat menunjukkan kekuasaannya untuk memberikan anugerah dan keselamatan kepada orang yang membutuhkan. Dari apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini, kita mengerti bahwa ada kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus. Meresponi hal ini, ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk menerima kepastian tersebut. Yang pertama adalah, akuilah dosa dan akuilah bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Penjahat yang tersalib di sebelah kanan itu menyadari akan dosanya dan mengatakan kata-kata pengakuannya akan Yesus sebagai Mesias yang akan datang kembali di akhir zaman. Ia menyadari bahwa ia bersalah di hadapan Allah dan pantas menerima hukuman yang ia terima. Dalam keadaan yang penuh penderitaan dan sekarat, penjahat itu memohon kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Pengakuan ini adalah tanda bahwa ia memandang Yesus Kristus sebagai sumber harapan dan pembebasan bagi dirinya. Kita perlu memiliki kesadaran akan dosa-dosa kita. Kita perlu mengakui bahwa kita semua bersalah dan berdosa, dan kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, pribadi satu-satunya di mana kita mendapatkan pengampunan dan pembebasan. Oleh kuasa darah-Nya dan pengorbanannya, kita memperoleh penebusan atas segala dosa kita, dan kita mengalami anugerah keselamatan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus. Penjahat ini melanjutkan dengan mengucapkan, apabila engkau datang sebagai raja. Meskipun ia sedang menghadapi kematian, ia memiliki iman dan pengharapan
bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang sebagai Raja yang berkuasa di akhir zaman dan yang akan menghakimi semua orang. Mesias bukan sekedar yang diurapi, tapi Mesias berbicara tentang Tuhan dan Raja atas semesta ini. Sikap pengakuan dan iman penjahat itu tidak sia-sia. Tuhan Yesus menganugerahinya pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal pada hari itu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara mempunyai kepastian akan keselamatan? Jangan biarkan diri saudara terombang-ambing dalam ketidakpastian. Jangan sia-siakan anugerah yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia ada kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara belum percaya kepadanya, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, supaya saudara menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku mengakui aku orang yang berdosa, dan aku perlu Engkau Tuhan. Perlu pengampunan dan kelepasan dan keselamatan yang dari Tuhan. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, yang telah mati berkorban untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit di hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, belajarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah selalu dalam iman saudara sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, sebab ada kepastian, keselamatan, dan kehidupan kekal di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami diberikan anugerah, jadi orang-orang pilihan-Mu, jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Ajar kami untuk selalu menghargai akan kasih-Mu, dan setia selalu dalam iman kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala hal. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.